Petakan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati, suatu negara akan menjadi kuat apabila jiwa nasionalisme yang dimiliki warga negaranya juga kuat. Izin Dewan Juri yang saya hormati, saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau mempertegas makna dari historiografi bottom up dan top down. Historiografi bottom up artinya kita berfokus pada kondisi masyarakat umum yang terjadi di masa konflik tersebut. Lalu, historiografi top down artinya kita berfokus pada peran pemerintah atau peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan mosi perdebatan kita kali ini adalah dalam negara pasca konflik, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Lalu, yang menjadi fokus kita pada perdebatan kali ini adalah efek jangka panjang kekuatan bangsa dengan menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi melalui peristiwa-peristiwa bersejarah. Karena belum tentu buku historiografi bottom up akan menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra menolak adanya pemfokusan kepada historiografi bottom up daripada top down. Dan tujuan kami untuk menciptakan jiwa nasionalisme yang tinggi, kestabilan nasional, dan menghindarkan kita dari konflik berulang. Saya akan memberikan beberapa argumen yang saya gunakan untuk mempertegas sanggahan saya dalam mosi kali ini. Yaitu yang pertama, historiografi top down akan menciptakan kestabilan nasional yang stabil karena pada masa pasca konflik masyarakat belum menyatu dan terpisah oleh identitas suku, agama, dan ideologi. Dari situlah akan terjadinya konflik karena akan ada banyak versi buku historiografi yang menjelaskan sejarah berdasarkan pengalaman masing-masing. Dan akibat dari hal tersebut adalah konflik antar suatu dengan yang lainnya akan semakin besar. Tidak adanya rasa kesatuan antar sesama bangsa dan mengakibatkan nasionalisme bangsa melemah. Oleh karena itu mengapa historiografi top down dapat membangun sejarah yang dapat diterima oleh masyarakat agar menimbulkan rasa kepercayaan terhadap negara, dan dari situ akan menciptakan kerukunan dan kesatuan negara serta menciptakan kestabilan sosial seperti itu. Nomor 2, menghindari terjadinya politisasi sejarah. Tidak salah jika historiografi bottom up dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dikala itu untuk bersuara. Namun, jika hal ini dijadikan fokus kita pada buku teks historiografi, hal ini akan berisiko menimbulkan dendam antar kelompok. Kenapa? Karena tragedi yang terjadi pada masa pasca konflik seringkali bersifat subjektif, emosional, dan saling bertentangan. Hal tersebut dapat dijadikan untuk menghidupkan kembali kebencian antar kelompok dan menyebabkan perbedaan kasta atau rasisme. Yang nomor 3, peristiwa-peristiwa bersejarah ada karena kebijakan yang dibuat oleh pemimpin atau elit politik. Mungkin tim pro akan menyangkal jika sejarah milik rakyat dan dapat tercapai karena rakyat. Namun, perlu kita ketahui, masyarakat tidak akan menjadi satu kesatuan yang kuat tanpa adanya pimpinan yang membuat keputusan yang bijaksana dan menciptakan kesatuan bangsa yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa memfokuskan buku bersejarah historiografi bottom up dapat memicu konflik yang berkelanjutan dan merusak kesatuan jiwa nasionalisme bangsa. Jadi, saya sebagai tim kontra menolak mosi ini untuk diterapkan dan agar menjaga kesatuan dan persatuan bangsa yang terpimpin dan kondusif. Menyatukan pikiran demi kebaikan bersama adalah langkah pertama majunya suatu bangsa ke depannya. Sekian, terima kasih.